Pernah kepikiran gak sih, ada mobil yang larisnya minta ampun hampir di setiap tikungan jalan kita lihat, tapi anehnya, cap yang nempel ke mobil itu justru cap berbahaya atau sering celaka. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar fenomena Mitsubishi Xpander. Gimana ceritanya mobil keluarga idaman ini bisa punya reputasi viral yang, ya, agak menyeramkan? Oke, ini dia peta perjalanan kita buat mengupas tuntas misteri ini. Kita mulai dari gimana Expander bisa jadi raja baru di jalanan ya. Terus kita selami reputasi miringnya. Setelah itu kita cek datanya, bener nggak sih mobil ini bahaya? Baru deh kita ungkap ada paradoks apa di baliknya dan kita simpulkan bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Biar dapat gambaran penuh, kita harus paham dulu seberapa besar sih dominasi Expander ini di Indonesia. Buat ngerti posisi Expander sekarang, coba kita flashback sedikit deh ke era 2000-an. Ingat kan sama Toyota Avanza? Itu tuh mobil yang benar-benar ada di mana-mana, dapat julukan mobil sejuta umat. Nah, peran itulah yang sekarang diambil alih sama Mitsubishi Expander. Dia jadi mobil sejuta umat versi zaman now. Dan naiknya Expander ini cepet banget loh. Dari cuma mobil konsep di tahun 2016, nggak butuh waktu lama buat jadi pemimpin pasar. Apalagi setelah ada facelift dan pembaruan penting, makin jadi primadona aja mobil ini. Nah, ini dia. Di balik popularitasnya yang meroket, justru muncul ketenaran jenis lain. Ketenaran yang jujur aja agak negatif dan bikin ngeri. Ini dia inti misteri kita hari ini. Aneh kan? Mobil yang disukai dan dibeli banyak orang, tapi di saat yang sama juga dapat cap sebagai mobil yang rawan kecelakaan. Gimana ceritanya? Persepsi negatif ini bukan tanpa sebab. Ini semua dipicu sama rentetan insiden kecelakaan heboh yang viral di mana-mana. Masih ingat kan berita Expander nyeruduk showroom Porsche atau yang nabrak tembok sampai jebol? Belum lagi yang adu banteng sama mobil lain atau bikin karambol di gerbang tol. Pokoknya namanya sering banget keseret. Dan inilah yang memperkuat narasinya. Coba deh iseng-iseng kamu ketik kecelakaan Expander di mesin pencari. Wah, yang keluar itu banyak banget. Seolah-olah mobil ini langganan berita kecelakaan. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, apakah berita-berita heboh ini emang nunjukin kalau mobilnya yang bermasalah? Atau jangan-jangan ada penjelasan lain yang lebih masuk akal? Yuk, kita coba kesampingkan dulu berita viral dan lihat datanya secara objektif. Apa benar mobil ini punya cacat bawaan yang bikin dia nggak aman? Ternyata, kalau kita lihat data resmi dari ASEAN NCAP, ini lembaga independen yang ngetes keamanan mobil di Asia Tenggara, Expander itu dapat rating 4 bintang. 4 dari 5 bintang, itu skor yang sangat baik loh. Artinya, secara standar keamanan, mobil ini sama sekali bukan mobil abal-abal. Kalau kita bedah lagi angkanya, nih kelihatan kalau skor buat perlindungan penumpang dewasa itu tinggi banget. Buat penumpang anak dan fitur keselamatannya juga dapat skor yang bagus. Angka-angka ini nunjukin kalau mobilnya sendiri udah dirancang dengan standar keamanan yang mumpuni. Nah, dan ini poin yang paling krusial. Dari sekian banyak kecelakaan yang terjadi, tidak ada satupun yang terbukti disebabkan oleh kerusakan teknis mobil. Nggak ada tuh cerita setirnya tiba-tiba ngunci sendiri atau remnya mendadak blong. Jadi, masalahnya bukan di mobilnya. Ini yang akhirnya membawa kita pada jawaban yang sebenarnya. Sebuah konsep yang bisa kita sebut paradoks popularitas. Yah, pada akhirnya biang kerok dari hampir semua insiden besar itu adalah kelalaian manusia atau human error. Ingat kasus showroom Porsche? Setelah diselidiki, ternyata pengemudinya dalam pengaruh alkohol. Jadi jelas bukan salah mobilnya kan? Jadi, jawaban dari teka-teki ini bukan ada di ruang mesin atau sistem pengereman, tapi di pelajaran statistik sederhana. Namanya hukum bilangan besar. Konsepnya gampang banget kok. Semakin banyak suatu barang ada di sekitar kita, ya semakin besar pula kemungkinannya barang itu terlibat dalam sebuah peristiwa acak. Mau itu peristiwa baik atau buruk, termasuk kecelakaan. Logis kan? Biar gampang ngebayanginnya, Expander di dunia mobil itu ibaratnya kayak Honda Beat di dunia motor. Jumlahnya banyak banget. Saking banyaknya, secara statistik ya wajar kalau kita jadi lebih sering melihat Expander atau Beat yang terlibat kecelakaan dibandingkan mobil atau motor langka lainnya. Ini murni soal probabilitas. Oke, dari semua fakta dan data yang ada, mari kita kumpulkan semuanya dan tarik kesimpulan akhir dari kasus ini. Jadi, reputasi buruk Expander ini ternyata ada resepnya. Pertama, mobilnya super populer. Kedua, karena populasinya masif, otomatis dia jadi lebih sering kelihatan dalam data insiden di jalan. Ketiga,
ketika terjadi kecelakaan heboh akibat human error, yang paling disorot media adalah merek mobilnya. Dan terakhir, media sosial menggoreng cerita ini sampai tercipta narasi bahwa mobil inilah yang tidak aman. Popularitasnya justru jadi bumerang. Jadi, vonis akhirnya adalah, Expander itu sendiri bukanlah mobil yang berbahaya. Reputasi seram yang melekat padanya hanyalah efek samping yang tak terhindarkan dari kesuksesannya yang luar biasa di pasar. Nah, ini yang jadi penutup dan bahan renungan buat kita semua. Seberapa sering sih kita meyakini sesuatu itu buruk atau bermasalah hanya karena kita terlalu sering melihatnya, bukan karena kenyataannya memang seperti itu? Coba deh dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak.